Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribun News on Cam. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan inisiator dari situs prakerja.org. Ini adalah situs gratis yang menyediakan layanan pelatihan prakerja. Kita sudah tersambung dengan 3 inisiator prakerja.org. Beliau adalah Pak Largo Andrianto. Pak Largo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selanjutnya kita juga akan berbincang dengan Pak Brahmantia Sakti atau yang biasa kita akrab sebut Pak Bram. Selamat sore, Pak Bram. Selamat sore, Mbak Nila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir kita juga akan berbincang Tribuners dengan Pak Andri Kusuma. Pak Andri, halo, selamat sore. Sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita mulai tentang apa sih sebenarnya situs prakerja.org ini, Pak Largo. Saya mulai dari Bapak, apa sih Pak sebenarnya situs prakerja.org ini? Ya, makasih buat kesempatannya sehingga kita bisa menjelaskan juga inisiatif kita ya. Prakerja.org itu kalau bisa dibilang tuh kayak demonstrasi lah gitu, demo. Tapi bukan demo yang turun ke jalan mengerahkan massa gitu ya. Bisa dibilang ini demonya demo digital atau demo 4.0 lah kekinian gitu. Karena kita juga tidak aja menyuarakan suatu tuntutan yang dari kegelisahan kami, tapi juga kasih alternatif solusi lah gitu. Okay. Jadi instead of kita menyerukan terus menuntut sesuatu, kita juga memberikan ini loh sebenarnya dari keadaan yang kita mungkin tidak berkeberatan yang kita kritisi. Ini ada contohnya nih bisa dilakukan seperti ini sebenarnya dan itu sangat mudah. Dan yang kita bikin adalah supaya itu bisa dipakai juga oleh masyarakat langsung. Jadi kita bikinnya itu bentuknya web, layanan pelatihan online gratis, gitu Mbak. Kira-kira seperti itu singkatnya. Lalu ini kan inisiatornya bertiga, begitu ya Pak Bram? Ini inisiatornya bertiga, lalu bagaimana sih awal mulanya bisa bertemu dengan 3 sosok ini, lalu menjadi satu dan membentuk prakerja.org? Pak Bram? Kita ini cukup banyak, tapi memang nggak mungkin semuanya menampilkan diri karena satu dan lain hal. Ya. Jadi hanya kita bertiga yang dipercaya untuk menyuarakan visi dan misi yang kebetulan semuanya sama gitu loh. Bagaimana cara bertemunya? Ya, situs ini kan dibangun hanya dalam waktu singkat ya, dan di tengah masa PSBB di Jakarta, semua kan secara remote. Bahkan mungkin saya sama Mas Largo ini udah nggak ketemu berapa bulan gitu ya Mas. Udah cukup lama gitu loh. Dan semuanya berkumpul, teman sama teman, semua punya concern yang sama, semua punya keahlian, masing-masing expertise, punya resource. Dalam waktu sekitar 6 hari, kita luncur situs prakerja.org ini. Oke, kalau kita berbicara tentang sejak kapan pastinya, atau mungkin ada tanggalnya, sejak kapan sih situs ini dibuat, Pak Bram? Kita preskon tanggal berapa ya? Pertama ya? Tanggal 15 preskonnya. 15 ya, berarti tarik mundur 6 hari Mbak dari situ, sekitar tanggal 9, 10, tanggal 9, tanggal 8, ini mulai dibangun ya, tapi kalau diskusinya cukup panjang ya, mungkin 2 minggu ya. Kita diskusi, kemudian melihat apa sih yang bisa kita suarakan, bagaimana sih bentuk demonstrasi yang seperti sampai jadi digital seperti ini. Gitu. Oke, sekarang saya ingin bertanya dengan Pak Andri. Pak Andri, kalau misalkan tadi bisa dibilang ini adalah bentuk demonstrasi dengan cara yang lebih elegan bisa dibilang. Kalau kita berbicara dan membedakan, apa sih sebenarnya yang membedakan antara prakerja.org dengan pelatihan yang memang digagas oleh pemerintah? Pertama, kalau prakerja kita itu gratis, Mbak. Dan kalau yang digagas oleh pemerintah itu berbayar. Dan prakerja yang kita bangun ini insya Allah legal dan tidak ada hukum yang kita langgar. Dan kalau yang dilakukan oleh pemerintah, kami melihat ada beberapa celah hukum di sana. Dan karena itulah kenapa tadi Pak Largo bilang bahwa ini demonstrasi, karena memang
apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pelatihan online tersebut, itu banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar. Di antara lain Perpres nomor 36-nya sendiri, kemudian Perpres nomor 16 tahun 2018, dan juga yang paling kasat mata dilihat gitu ya, di mana salah satu CEO daripada perusahaan platform yang ditunjuk menjadi mitra daripada program pelatihan online tersebut masih menjabat menjadi pejabat negara saat itu. Itu kan betul-betul apa ya? Bagi saya orang hukum itu betul-betul apa ya? Seperti mengoyak sanubari dari suasana batin hukum kita yang padahal sebetulnya KPK dari tahun 2016 sudah mewanti-wanti bahwa program apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah itu jangan sampai ada potensi konflik kepentingan. Potensi saya tidak boleh, Mbak, apalagi ini bukan potensi loh. Ini betul-betul patut diduga bisa terjadi konflik kepentingan. Apa yang saya maksud potensi itu adalah misalnya saya sebagai pejabat, kemudian saya punya adik ipar atau adik sepupu direksi di perusahaan A. Nah, itu dia dapat proyek dari lembaga pemerintahan yang saya pimpin atau di departemen lain bahkan, itu pun masih ada potensi konflik kepentingan. Nah, kalau ini kan telak sekali gitu, Mbak, bahwa saya direksi, saya juga sebagai pejabat negara, itu kan betul-betul di luar nalar kita tuh. Karena kalau dalam kondisi normal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang mengerti hukum. Makanya saya menyayangkan sekali sebetulnya program Pak Jokowi ini, Kartu Prakerja adalah program yang sangat baik, yang harus kita apresiasi karena baru kali pertama ini di semenjak Republik ini berdiri baru ada program yang betul-betul menyasar ataupun khusus untuk teman-teman kita yang kurang beruntung, dalam artian yang tidak bisa masuk ke dunia kerja atau belum dapat masuk ke dunia kerja ataupun yang terkena PHK gitu ya. Tapi caranya sayangnya dilakukan oleh komite Kementerian Perekonomian itu menurut saya kurang elegan. Nah, karena itu secara hukum banyak sekali pertanyaan dan saya sudah melihat dari mulai Februari waktu itu ya, bahkan dari mulai launchingnya, dari mulai penunjukannya, bahkan sampai dengan pelaksanaan program pelatihannya itu bahkan saya lihat banyak sekali celahnya. Satu, saya tambahkan yang paling jelas pelanggarannya terhadap Perpres nomor 36 adalah mitra pemerintah itu harusnya lembaga pelatihan, bukan perusahaan platform. Itu jelas sekali. Terus kedua, harus lembaga pelatihan yang memiliki atau yang dapat mengeluarkan sertifikasi gitu ya. Nah, artinya lembaga pelatihan betul-betul lembaga pelatihan, bukan jualan konten. Kalau konten itu tidak bisa mengeluarkan tidak bisa menerbitkan sertifikasi, maka itu jelas melanggar Perpres nomor 36. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sangat fundamental gitu ya. Nah, karena itulah tadi Pak Largo bilang bahwa ini adalah bentuk demonstrasi kita gitu. Karena dengan kasat mata saja kita bisa melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam program pelatihan online di Kartu Prakerja ini. Program Kartu Prakerja sendiri sangat baik, Mbak. Dan maka itu kalau saya dari sisi hukumnya saja, Mbak, dulu. Nah, itu mungkin dari saya ya. Mungkin ini tambahan mungkin dari Mas Largo ya, mengenai data-datanya ya. Demikian, Mbak. Kita kembali ke Pak Largo. Pak Largo, tadi Pak Andri sempat menyinggung tentang prakerja.org ini gratis. Kalau kita berbicara tentang keunggulan lain, selain prakerja.org ini gratis, apa keunggulan-unggulan dari prakerja.org, Pak? Ya, sebenarnya sih itu agak kurang tepat kalau membandingkan antara prakerja.go.id dengan .org kita gitu ya. Karena yang satu gratis, satu berbayar gitu. Itu sama aja kayak kita punya variabel nilai gitu, manfaat misalnya dibagi dengan nilai uangnya gitu. Ya kan, kalau mau menilai secara kuantitatif kan begitu gitu kan.
Nah, kalau yang misalnya nilai yang satu itu nilai 10 tapi dibagi dengan jumlah uangnya, itu kan kerasa manfaatnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mungkin manfaatnya misalnya 8 apa 10 juga misalnya, dibagi dengan 0 kan nggak bisa dibagi, nggak terdefinisi gitu. Jadi susah dibandinginnya. Tapi gini kira-kira, apa namanya, yang pertama tadi gratis, yang kedua itu kita modelnya crowdsourcing. Jadi benar-benar menyertakan kontribusi dan partisipasi masyarakat yang luas. Dan menurut saya, pendekatan seperti ini itu yang harusnya dilakukan kalau kita ngomong teknologi digital. Karena teknologi digital itu memungkinkan tidak saja orang itu bisa mengakses dengan mudah gitu loh. Bikin marketplace, bikin platform, bikin aplikasi, tapi juga harusnya bisa memungkinkan untuk layanannya atau produknya, dalam hal ini produk pelatihannya itu semurah-murahnya, kalau bisa gratis gitu. Dan kita salah satu keunggulannya adalah mekanismenya itu, mekanismenya benar-benar crowdsourcing gitu, partisipasi masyarakat. Kalau bisa dibilang kayak Wikipedia deh gitu. Semua orang bisa berkontribusi, apalagi di era pandemi COVID-19 ini itu kan kita semua seluruh masyarakat Indonesia kena dampaknya tuh. Kita juga sama-sama susah. Kita bertiga juga memiliki tantangan dan kesulitan yang luar biasa juga sebenarnya dengan kondisi kayak gini. Itu aja kita bisa bikin yang gratis, apalagi pemerintah yang punya authority, punya influence, punya dana juga untuk sosialisasi misalnya. Siapa sih yang nggak mau join dengan pemerintah kalau pemerintah bilang, oke, gue bikin platform gratis nih, kalian pada nyumbang ya. Nah, menurut saya, kalau itu bisa terjadi, keunggulan ketiga nih berarti dari model, bukan keunggulannya prakerja.org ya, tapi saya lebih tepat bilangnya keunggulan dari model bisnisnya prakerja.org ini adalah revolusi mental yang sebenar-benarnya. Mungkin gitu. Jadi ada 3 keunggulan itu. Oke, lalu kita sekarang masuk ke sistem, Pak. Bagaimana sih sistemnya kalau memang seseorang ingin atau mungkin tertarik untuk ikut join di prakerja.org ini? Pak Largo. Oh, saya sendiri. Basically kita itu karena gratis dan sebenarnya kontennya juga tersedia banyak gratis. Kita cuman kasih link, tapi kita kurasi. Jadi kualitasnya kita juga pertahankan. Tapi basically kita tidak ada yang namanya pendaftaran apapun. Semua orang bisa akses gitu. Bisa akses tanpa daftar langsung gitu. Kecuali mungkin untuk sesi-sesi tertentu kayak misalnya nanti besok tuh kita adakan live training, Mbak. Live training untuk pelatihan musik dengan band Ungu Maki dengan Maki ya, sama siapa lagi Bram ya? Sama Onci. Onci dan Maki dari Ungu Band, ya. Ungu Band. Itu kita perlu orang-orang mendaftarkan dulu. Takutnya kan Ungu tuh ngetop banget gitu kan, terus yang datang siapapun juga gitu kan, kita bisa kewalahan. Jadi tidak ada mekanisme khusus, semuanya bisa langsung akses kayak punya web aja, langsung akses, kayak Google aja lah gitu kira-kira kayak gitu. Kecuali untuk event-event khusus kayak live training besok. Oke, kalau Pak Bram, nantinya apa saja sih pelatihan-pelatihan dari prakerja.org ini? Selain tadi yang akan ada live, streaming, musik, ada bidang-bidang apa saja sih, Pak? Oke, yang saat ini ada, bisa dilihat di website Prakerja, kita ada 5 bidang. Ya, 5 bidang itu sebenarnya bidang-bidang yang memang menurut kami, setelah kami kurasi, adalah bidang-bidang yang bisa langsung menjadi skill untuk teman-teman untuk bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Seperti tadi Mas Largo bilang, karena sifatnya crowdsourcing dan itu terbukti banyak sekali email yang masuk, bahkan WA ya, beberapa teman juga itu ingin gitu loh berkontribusi di platform ini. Bram, gue mau dong masukin konten gue di YouTube gue di Prakerja.org. Ada lagi yang bilang, gue mau dong jadi live training kalau memang ada gitu ya. Dan kita mulai memilah dan memilih. Ada beberapa bidang yang akan kita tampilkan di live training mulai minggu ini. Yang pertama musik, yang kedua bisnis, ya. Yang ketiga ada kreatif bisnis. Kemudian ada personal skill. Personal skill ini dari professional trainer ya. Kemudian ada animasi. Sebenarnya masih banyak, cuman memang belum kita susun schedule-nya ya. Kita masih mencari menyamakan schedule dengan para kontributor tersebut. Yang paling dekat adalah besok hari Sabtu jam
3:30 sore, itu sahabat kami, Maki dan Onci dari band Ungu, itu mereka yang insist gitu, ayo dong, gue mau nih. Gitu. Dan kebetulan waktunya ada, mereka akan memberikan live training. Kami tetap terbuka dan berharap banyak kontribusi dari teman-teman yang lain gitu ya. Bukan hanya kontribusi dalam bentuk konten, tapi sebagai salah satu contoh ada perusahaan teknologi juga yang mau support untuk platform live trainingnya. Jadi saat ini kita pakai Zoom ya. Teman-teman ini mau, gue punya ini nih platform, silakan dicoba. Sekarang lagi dalam proses development. Yang perlu digarisbawahi sebenarnya kami semua ini, termasuk kami bertiga yang ada di sini adalah korban COVID juga, korban dari kondisi saat ini. Toh kami bisa kontribusi gitu ya, dan tanpa harus membebani keuangan negara. Nah ini sebenarnya message yang ingin kami kirimkan ke pemerintah, supaya sudahlah itu kalau bisa ditunda sajalah, dibatalkan. Kemudian dananya bisa dialokasikan ke saudara-saudara kita yang lebih butuh bantuan langsung gitu loh. Kondisinya saat ini sangat menyedihkan ya di daerah-daerah. Kebetulan saya dari industri travel, tadi habis Zooman sama teman-teman dari Sumatera Barat. Industri travel itu kan yang pertama kali terimbas COVID pandemi ini. Dan diperkirakan yang terakhir akan bangkit kembali gitu loh. Nah, industri ini aja belum tersentuh bantuan gitu loh. Pelaku-pelaku industrinya sekarang ini yang masih sibuk surviving lah. Sampai ada satu jokes tadi ya, wah kalau kayak gini terus lama-lama saya lupa caranya nge-guide nih. Udah kayak enakan jual sembako gitu kan. Nah, itu satir kan? Iya. Nah, bayangkan dana sekian triliun itu diberikan jadi pelatihan yang tidak bisa langsung memberikan manfaat pekerjaan kepada mereka. Dan prosesnya juga masih banyak kendala gitu ya. Akan lebih bermanfaat kalau diberikan langsung ke teman-teman ini untuk surviving gitu. Jadi message-nya sih sebenarnya itu yang mau kita gulirkan, dan live training ini untuk membuktikan juga ke pemerintah bahwa masyarakat Indonesia ini nggak semuanya apa-apa harus dibayar loh. Gitu. Jadi gotong royong itu kan nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai budaya Indonesia, dan itu masih tumbuh subur gitu loh. Hanya bagaimana leadership dan infrastruktur serta endorsement dari pemerintah untuk mengaktifkan ini gitu loh. Jadi saya rasa live training ini akan sangat bermanfaat sih. Semoga ya. Tapi sejauh ini Pak Bram, ketertarikan masyarakat sejauh apa Pak? Kalau dibilang ketertarikan, kita harus ada data ya. Data terakhir yang sempat saya intip kemarin, dalam 5 hari pertama aja lebih dari 200.000 yang akses ke website kita gitu loh. Jadi luar biasa ya, dan kami sendiri surprise karena kami tidak menyangka tanggapannya sebanyak ini. Bahkan email yang masuk kita tuh ribuan yang mungkin nggak bisa kami jawab satu persatu gitu loh. Kebetulan tadi emailnya Tribun News masuk, langsung pas adminnya katanya pas lagi jawab-jawabin gitu. Jadi bisa langsung kerespon. Jadi respon luar biasa, luar biasa. Gitu. Kalau sekarang saya ingin ke Pak Andri. Pak Andri, nanti saya juga akan tanya ke Pak Largo dan juga Pak Bram. Pak Andri, kalau seandainya pemerintah kemudian melirik prakerja.org, lalu ada kemungkinan kalau pemerintah ingin bisa dibilang mengulik atau mungkin justru bisa bekerja sama antara prakerja.org dan juga pemerintah. Bagaimana respon Bapak? Kami meresponnya dengan sangat baik ya kalau memang mau bekerja sama, tapi tentu dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya batalkan dulu itu program pelatihan online yang saat ini dijalankan.
Itu satu. Terus kedua, kembalikan uang 1 juta yang memang hak dari teman-teman kita yang terdampak. Karena memang uang 1 juta itu dari mana ukurannya? Apakah memang sudah ada kajian ilmiah? Kalau ada kajian ilmiahnya, buka dong ke publik. Kok main 1 juta? Terus kemudian dipaksakan orang untuk ikut training dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Lapangan pekerjaannya belum ada, Mbak. Industri-industri sekarang sedang menangis semua. Kok rakyat kita malah dipaksa untuk melakukan training yang menurut saya tidak tepat. Jadi bagi saya bekerja sama dalam arti kata kita berjalan bersama gitu ya. Kita tetap dalam track kita, ya pemerintah dengan track mereka. Cuman kalau mau satu visi dengan kita ya paling tidak tunda dulu lah itu pelatihan training tersebut. Kemudian uang 1 jutanya jangan diambil dari masyarakat. Kasihan, Mbak. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang tuh tadi kata Pak Bram tuh jangan-jangan hanya untuk bertahan hidup saja loh. Hanya untuk bisa makan 1-2 minggu ke depan. Bukan untuk training. Coba Mbak kalau lagi nggak punya uang, nggak makan. Di training apa juga nggak akan masuk otak kita kali Mbak ya. Ya jadi itu bagi kami. Jadi itu sisi kemanusiaan sih sebetulnya. Jadi sense daripada pemerintah itu yang kita minta. Bahwa pemerintah selalu mendengungkan, tadi kata Pak Bram, mendengungkan gotong royong, Pancasila. Tapi justru disinilah harusnya dibuktikan bukan saja dalam tataran narasi, tapi dalam tataran aksi pemerintah harus memberikan contoh yang konkret kepada kita semua. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah betul-betul memang bisnis 4.0, Mbak. Kalau jualan konten itu sudah 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, Mbak, ketika konten itu masih murah, masih sedikit, data masih mahal gitu kan. Ingat kan Bang, seperti RBT, ringback tone segala macam gitu ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang, anak zaman now, anak-anak zaman generasi Z sekarang itu bukan mau menjual konten, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan subscriber yang banyak gitu. Dengan profiling yang baik, dan disitulah bisnisnya mereka, bukan menjual konten. Nah, saya khawatir ini cara-cara lama yang dipakai gitu. Itulah saya bilang kenapa tadi ada sisi legalnya yang harus dijawab oleh pemerintah, dan kemudian sisi kemanusiaan yang tadi Pak Bram juga sudah sindir dan Pak Largo juga sudah sindir. Mungkin Pak Largo nanti bisa dijelaskan lebih detail tuh Pak Largo mengenai data uang yang harusnya bisa digunakan oleh masyarakat kita gitu. Jadi dari sisi kemanusiaan itu sangat terenyuh saya gitu ya. Bayangkan kita masyarakat saja Mbak, ada Gojek yang datang ke rumah saya, kita kasih sembako kok. Di jalanan kita bagaimana masyarakat itu berpartisipasi gitu ya. Dalam tataran masyarakat malah memberikan contoh kepada pemerintah, ini loh bagaimana cara bergotong royong. Kok pemerintah kok tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Itu dari kami Mbak. Mungkin Mas Argo bisa tambahkan mengenai data tuh. Oh ya, siap. Ya, tadi kan pertanyaannya sikap kita gimana kalau pemerintah mengajak kita bergabung lah gitu ya. Iya. Menurut saya sih kita nggak sebesar itulah untuk diajak bergabung sebenarnya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya ada niatan seperti itu gitu ya. Tapi yang penting kan sebenarnya tadi Mas Andri cerita ya dibatalin dulu dong gitu yang 5,6 triliun anggarannya itu, yang berarti 1 juta rupiahnya bagi korban-korban PHK yang jadi mendapatkan kartu prakerja juga diberikan full, itu 1 jutanya dikembalikan gitu. Nah setelah itu pasti kita nggak usah diajak bergabung juga kita akan berjalan bersama pasti gitu, wong visinya sama kok gitu kan. Dan ada yang paling saya begini pengen juga mengungkapkan banyak kesalahpahaman pengertian tentang platform. Tadi Mas Andri cerita gitu, yang namanya konten sih dari 12 tahun yang lalu gitu kan. Kalau sekarang udah katanya mau Indonesia 4.0 kok gitu, ini pelatihan online-nya kok 0.0 gitu ya. Jadi konten lagi yang berbayar dan segala macam. Sebagai contoh misalnya kemarin kita juga ungkapkan dari dana 5,6 triliun itu kan ada salah satu pihak tuh yang sangat mendominasi. Kita dapat data, udah tersebar di media juga, data dari pemerintah sendiri bahwa salah satu aplikatornya itu mendapatkan porsi belanjanya itu 8,9%, jadi hampir 70% dari total belanja yang di batch 1, batch kedua. Walaupun itu memang masyarakat memilih sendiri. Sehingga bisa dibayangkan ini magnitudenya kenapa tadi kita juga
tergerak gitu, masalah kemanusiaan dan segala macam. Itu karena begitu kalau kita proyeksikan dengan proporsi yang sama, misalnya 68,9% itu, dan 5,6 triliunnya itu semuanya diserap, berarti ada satu pihak berpotensi, sekali lagi berpotensi, mendapatkan lebih dari 3,8 triliun transaksi yang dilewatkan di platformnya dia. Dan itu dilakukan dalam hitungan minggu atau beberapa bulan saja gitu. Dan kontras sekali kan tadi yang diceritakan sama Mas Andri, sama Bram gitu, kita juga Gojek kita lebihin tipnya gitu, ojol kita lebihin tipnya, kemana-mana segala macam juga ngeliat susah. Kita sendiri juga lagi kesulitan juga gitu sebenarnya. Tapi kita tetap pengen menolong lah gitu ya. Tapi gini, dan itu sangat kontras sekali kan. Semua orang, tidak ada satupun yang tidak terdampak. Ini ada satu pihak yang dalam hitungan bulan bisa mencatatkan transaksi sebesar itu gitu, lebih dari 3,8 triliun. Angkanya kemungkinan besar sih pasti lebih rendah dari itu gitu. Itu juga sudah dibantah oleh salah satu aplikator itu bahwa mereka tidak atau belum menerima dana 3,8 triliun. Tapi saya bilang bahwa itu dasarnya adalah angka-angka dengan data proyeksi yang berdasarkan data-data yang valid. Angka itu bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi juga gitu loh. Kita nggak tahu berapa. Jadi maksud saya, dan itu juga salah satu message-nya gitu, kalau misalnya pemerintah juga mau mendengarkan gitu ya, mau ngajak bergabung, tapi saya nggak berharap ngajak bergabung lah, terlalu kecil kita. Itu at least juga dibuka tuh yang namanya data-data seperti itu gitu. Walaupun platform itu tidak dibelanjakan langsung, pemerintah tidak belanja langsung kepada platform, tapi kan ada aliran dananya tuh dari pemerintah menganggarkan 5,6 triliun, berarti 1 juta per orang gitu, itu dikasih ke masyarakat untuk wajib membeli program pelatihan di platform yang sudah ditunjuk. Kan ada tuh aliran dananya begitu kan, berarti platform itu mendapatkan keuntungan lah. Saya nggak tahu keuntungan finansial yang berapa dan segala macam, tapi at least dia mendapatkan keuntungan. Meaning, berarti platform ini menggunakan atau memanfaatkan dana dari negara juga kan, dana yang dari hasil pajaknya masyarakat gitu. Jadi publik harus tahu tuh, tinggal dibuka aja kok gitu. Soal platform nggak ambil keuntungan, dia benar, kalau benar ya dibuka aja gitu seperti itu. Jadi fair juga, kita nggak ada duga-dugaan dan segala macam. Jadi sekali lagi, kalau secara singkatnya, kalau pemerintah ngajak bergabung, satu, kita nggak GR bahwa pemerintah itu akan mau ngajak bergabung, kita terlalu kecil. Dan juga satu lagi juga, banyak yang seperti kita kok, nggak cuma kita doang gitu. Jadi kalau mau ngajak ya sekalian aja semuanya gitu. Dan itu jadi inspirasi. Ya kan? Terus yang kedua, kita sama-sama membenarkan pemikiran tentang teknologi digital atau 4.0-nya lah gitu. Bahwa itu bisa, pemerintah harus mengutamakan dulu mana yang bisa memberikan manfaat paling besar buat masyarakat dengan cara yang paling elegan dan paling murah gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Mas Bram, nambahin? Pak Bram, gimana kalau seandainya pemerintah tertarik untuk prakerja.org juga bergabung dengan pemerintah? Menurut Pak Bram seperti apa? Saya rasa sih pendapat saya sama Mas Andri sama Mas Largo ya. Pada saat kita deklarasi atau launching website ini, kita ada 4 seruan ya, dan seruan itu saya rasa sebaiknya dipertimbangkan dulu oleh pemerintah atau siapapun ya yang berwenang ya, Kemenko. Kemudian yuk kita ngobrol lah gitu loh. Kita mau kok kontribusi, tapi ya nggak gini juga gitu ya. Bayangkan Mbak, video bikin berapa sih, 10-20 juta gitu ya, tapi ini ada 3.000 video, dapat anggaran 5,6 triliun, jadi satu video 1,3 miliar. Wow, itu YouTuber yang 10 juta subscriber aja mungkin seumur hidup nggak bisa dapat segitu gitu loh. Jadi logika aja, kewarasan kita nih diuji banget gitu loh. Kebetulan saya juga pemain startup kok gitu loh. Saya juga di dunia industri itu, saya punya IT developer company. Jadi kita tahu banget berapa sih cost-nya. Ya, yang wajar-wajar aja lah gitu loh. Maksudnya kondisinya seperti ini, semua lagi susah. Ke depan ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Prioritas harusnya keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jadi
Kalau diajak bergabung, ya kita lihat-lihat lah kondisinya seperti apa. Tapi bukan kita nggak mau, kita mau. Loh, kita udah diundang kok sama salah satu platform untuk diskusi gitu. Loh kok diskusi gitu? kita kita udah jelas ngasih seruan kok diajak diskusi lagi. Jadi kalau diajak bergabung jelas dulu gabungnya mau ngapain. Kurang lebih gitu, Mbak. Oke, Pak Bram, saya juga penasaran tentang output dari seseorang yang sudah mungkin mengakses atau mungkin bisa dibilang bergabung gitu ya di prakerja.org. Harapan Pak Bram, output yang didapat dari seseorang yang sudah ikut join di prakerja.org seperti apa? Satu hal gini, kami ini bukan lembaga pelatihan, satu. Kedua, kami itu bukan satu organisasi yang legal. Ini crowdsourcing komunitas gitu ya. Terus yang ketiga, kami punya seruan untuk membatalkan program tersebut. Jadi output yang kami harapkan sebenarnya selain seruan kami tersebut, ya, untuk peserta atau yang mengakses website kami, ya jelas tambahan ilmu dan secara gratis gitu loh. Jadi kami tidak punya harapan tinggi bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan, karena menurut saya itu bullshit ya. Orang-orang yang di PHK itu bukan yang nggak punya keahlian, Mbak. Ya, bayangkan, saya punya usaha kuliner yang harus saya tutup bulan Maret kemarin. Lah, chefnya kan jago masak, Mbak. Terus kena PHK karena kondisi gitu loh. Terus saya harus ajarin dia cara jadi hairstylist. Nggak bisa langsung jadi. Tarik tuh, Bram. Kalau saya sensitif, mulai itu gue sensitif, Bro. Arahnya emang ke situ, Bro. Saya punya apa namanya barber. Barber saya harus beberapa tutup tuh, ya kan? Masa itu kan ada namanya Asgar ya, Bram ya? Ya, Mas Atwe. Asli Garut. Asgar itu diajarin masak, besoknya dia pingsan, Mbak. Jangankan jadi tukang masak, jadi tukang kredit sebelah kabupatennya aja tuh Tasik, dia nggak bisa, Mbak. Ya, kalaupun kita mau bantu Asgar, ya bantulah mereka dikasih APD misalnya, supaya dia bisa menyukur. Ya seperti itu, bukan dikasih training atau video konten suruh nonton belajar cukur. Dia udah jago, Mbak. Puluhan tahun nyukur, dari mulai belum pakai clipper listrik tuh, masih yang tek gitu loh tangan. Terus disuruh ajarin nonton video di YouTube, ya salah dong, nggak tepat tuh. Gitu suruh bayar. Satu lagi, ini juga yang kami gugat adalah gini. Kami tuh mendukung loh sebenarnya program prakerja. Yang tidak kami dukung adalah program prakerja berbayar secara online. Itu yang kami gugat. Karena sepemahaman kami, program prakerja Pak Jokowi ini awalnya adalah offline di BLK gitu loh. Bayangkan, Mbak ya, satu orang dikasih budget 1 juta untuk pelatihan. Kemudian dia di BLK misalnya untuk belajar kuliner, memasak, jadi chef gitu ya. Itu dia datang dapat allowance pasti transportasi. Kemudian disediakan makan. Kemudian beli bahan, sayur-sayuran, daging, gas, peralatan, segala. Itu yang dibiayai per orang 1 juta. Pemahaman kami seperti itu. Bayangkan ekonomi yang bergerak. Ya kan? Petani sayur bisa jualan di situ, mensuplai bahan bakunya, supplier daging yang jual untuk makan siang, kemudian pelatihnya sendiri dapat insentif. Itu sih kita dukung banget gitu loh. Penjualan bakso. Jualan bakso, iya, tukang yang jajan cilok di depan ya kan, depan BLK. Nah, itu kita dukung. Tapi kalau misalnya nonton video suruh bayar, ya enggak lah ya. Pak Antri, kalau seandainya tuntutan dari inisiator dan orang-orang yang ada di balik prakerja.org tercapai, pemerintah akhirnya menggratiskan, bisa dibilang, atau menyimpelkan prakerja dengan kartu prakerja ini sendiri. Menurut Pak Antri, apakah prakerja.org ini akan berlangsung lebih panjang lagi mungkin setelah tuntutan itu selesai? Ya, tadi tujuan utama kita memang untuk mengingatkan pemerintah dan memberikan masukan yang konkret dari pemerintah. Itu tujuan utama kami. Dan kalau memang itu sudah selesai,
tentunya nanti kita akan melihat bagaimana animo daripada teman-teman semua begitu ya. Tentunya kita juga tidak bisa meninggalkan saudara-saudara kita yang sudah banyak juga masuk ke website kita begitu ya. Maka itu kenapa kita memberikan pelatihan salah satunya besok ini ya dengan Maki, dan itu pelatihan yang menurut saya kalau di sisi sana tuh itu bisa nilainya berapa ratus miliar tuh harganya tuh. Julid aja. Enggak, itu off the record lah. Tapi intinya kita memberikan contoh bahwa ini loh, karena memang yang dibutuhkan oleh teman-teman yang terdampak COVID-19 sekarang itu, Mbak, itu sebetulnya lebih ke arah apa ya, memberikan mereka motivasi gitu ya, memberikan mereka kepercayaan diri bahwa kita semua bisa kok keluar dari COVID-19 ini gitu ya, pandemik ini, dan insya Allah di tahun berikutnya kita bisa juga kembali mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Demikian barangkali itu yang dibutuhkan oleh teman-teman sekarang, bukan melatih mereka bekerja gitu. Karena pertama lapangan kerja tadi saya sudah sebut belum tersedia, industrinya juga sedang morat-marit sekarang. Jadi ayo kita sama-sama meyakinkan pada masyarakat nih bahwa kita bisa kok survive. Nah, caranya adalah ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman prakerja.org ini, misalnya besok memberikan apa namanya motivasi di bidang musik misalnya. Terus hari Seninnya juga ya Bram ya, ada motivasi untuk bagi apa namanya penggiat-penggiat kuliner dari rumahan, industri rumahan, bagaimana bisa menjadi apa namanya pebisnis ataupun bisa mandiri dalam kondisi yang serba sulit seperti ini gitu, Mbak. Atau mungkin Mas Largo bisa tambahkan lagi juga. Udah cukup mungkin peran ini. Oke, yang terakhir saya ingin bertanya ke masing-masing, baik Pak Largo, Pak Andri, dan juga Pak Bram. Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk pemerintah terkait kartu prakerja, terkait pelatihan, dan sebagainya? Pak Largo. Ya, sama sih, pasti dengan tuntutan kita yang pada saat press conference dari awal gitu ya. Dan saya rasa ini tuntutan itu juga bukan dari kita sendiri gitu. Itu kita saring dari kita baca-bacalah gitu apa sih yang menjadi kegelisahan gitu ya. Singkatnya gede deh, batalkan dulu dan kembalikan 1 jutanya yang haknya masyarakat itu pada masyarakat gitu loh. 2 itu aja udah tercapai, kita sudah sangat senang, dan bukan senang karena kita ya, tapi karena memang bahwa apa namanya negara bangsa kita itu ternyata punya kesadaran yang bagus lah gitu. Kalaupun ada salah-salah kemarin itu masih bisa dikoreksi kok gitu kan. Sama satu lagi nih juga apa namanya ingin disampaikan, apa yang dituntut itu bukan sesuatu yang rumit. Tidak ada apa ya, maksudnya kadang-kadang itu saya juga bingung di media itu kok yang sasarannya itu bilang oh ini tidak melanggar peraturan gitu karena pakai platform, masyarakat memilih beli sendiri dan segala macam. Tapi kan tadi udah jelas kita gambarin ada aliran dananya tuh gitu kan. Katakan nggak usah ngomong ke situ deh, udah jelas-jelasan kok yang namanya BLT, bantuan langsung tunai, bukan bantuan langsung tunai sebagai pendidikan gitu. Jadi itu aja sih. Jadi bukan bantuan langsung tunai sebagian voucher, bukan gitu ya. Tapi bantuan langsung tunai, that's it gitu. Simple banget. Itu sih, Mbak. Oke, Pak Andri, apa yang ingin disampaikan terkait kartu prakerja dan juga hal-hal yang mungkin masih belum transparan gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, pertama laksanakan Perpres nomor 36 dengan jujur dan konsekuen gitu ya. Karena Perpres 36 itu menurut saya bagus sekali idenya dan juga tujuannya. Kalau kita baca dengan detail itu itulah kartu prakerja yang sebenarnya. Nah, yang kedua bagi saya adalah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyakin menggunakan hati deh. Kurangi nafsu, banyakin menggunakan hati, dan juga coba luaskan pandangan kita pemerintah. Dan saat ini saya juga mengharapkan pemerintah bisa melakukan yang namanya semesta bergotong royong. Jadi kita semua, alam kita semua kita ajak bergotong royong. Kalau perlu seluruh hewan juga kita ajak bergotong royong sekarang. Karena memang serba sulit. Kita menahan kebun binatang, hewan jangan makan dulu ya banyak-banyak kita kasih dikit juga itu kan
mengajak mereka berdamai terhadap perut mereka juga sebetulnya. Jadi makanya semesta bergotong royong. Saya bilang, ayo pemerintah, jangan hanya sekedar narasi, tapi juga aksi. Aksi itu harus dipertontonkan dan dicontohkan, Mbak, agar masyarakat kita betul-betul dalam tataran pelaksanaan ngerti dan melaksanakan lebih dahsyat malah di bawahnya. Itu sih dari saya. Oke, kalau Pak Bram bagaimana? Jadi kami masyarakat pembayar pajak yang terhimpun dalam Prakerja ORG menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk satu, meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos prakerja. Ini syarat ini yang kita gugat, prasyarat untuk mendapatkan bansos, dan mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak. Yang kedua, meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya penyedia platform pelatihan online. Yang ketiga, turut mengawasi kasus ini hingga asas keadilan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, nomor 4, bergabung bersama-sama untuk menciptakan atau mendukung sarana pelatihan online gratis guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi untuk memperbesar kesempatan mendapatkan penghasilan dan keluar dari bencana ekonomi. Jadi seruan ini sebenarnya sudah cukup mewakili dari apa yang tadi Mbak Nila tanyakan. Baik Pak Largo, terima kasih banyak. Pak Andri juga terima kasih banyak. Pak Bram, terima kasih banyak meluangkan waktunya berbincang. Oke, demikian Tribuners perbincangan saya dengan inisiator mewakili, ya bisa dibilang mewakili orang-orang yang ada di balik prakerja.org. Ini adalah cara demonstrasi elegan dengan 4 tuntutan yang mana memang mengkritisi aturan-aturan pemerintah terkait prakerja dan juga mungkin sesuatu yang belum transparan di balik program prakerja dari pemerintah. Kita masih akan berbincang di program Tribun News On Cam yang lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Largo, Pak Andri, dan juga Pak Bram telah bergabung di tribunnews.com. Nantikan terus program-program di tribunnews.com. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.